Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dari setumpuk bunga dapat dibuat banyak karangan bunga. Demikian pula sesungguhnya banyak kebajikan yang manusia dapat lakukan di dunia ini. Demikian sabda Sang Buddha dalam kitab suci Dhammapada syair ke-53. Terpujilah Sang Bhagawa Namo Buddhaya. Yang saya hormati pimpinan puja, para Romo Ramani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia. Sotihotu, salam sehat, sejahtera untuk Anda semua. Semoga para Bapak dan Ibu, saudara-saudari saat ini dalam kondisi yang baik, damai dan bahagia. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sedharma, saat ini kita sudah memasuki masa SPD, sebulan pendalaman Dhamma atau sebulan penghayatan Dhamma. Yang dimana ini menjadi kesempatan yang sangat-sangat baik untuk para Bapak dan Ibu agar semakin bertambah pengetahuannya, semakin bertambah pengertian dharmanya, sehingga para Bapak dan Ibu semakin maju dalam spiritual. Dan oleh karena itu Bapak Ibu bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik, hidup sesuai dengan Dharma, dan mendapatkan kebahagiaan. Nah, untuk itulah Bapak Ibu dan saudara-saudari sedharma, sebagaimana syair Dhammapada yang tadi Bante kutip,
memberikan perumpamaan ya dengan sebuah bunga yang dimana ketika ada banyak sekali bunga bisa dirangkai dengan baik ya. Seperti yang Bapak Ibu dan saudara-saudari lihat ya di altar Sang Buddha, di sini sangat banyak sekali ya bunga yang digunakan sebagai sarana puja, sebagai sarana untuk memberikan penghormatan kepada guru junjungan kita Sang Buddha Gautama. Oleh karena itu pula, sesungguhnya dalam kehidupan ini sangat banyak sekali kesempatan bagi kita untuk menanam kebajikan. Oleh karena itu, pada saat masa sebulan pendalaman Dharma, Bapak Ibu memiliki banyak waktu, ya, kesempatan untuk terus-menerus menambah kebajikan. Nah, apa alasannya kebajikan ini penting untuk kita lakukan? Kita perlu merenungi bahwasanya kehidupan kita ini tidak terlepas dari yang namanya usia tua, sakit, dan juga kematian. Bagi mereka yang betul-betul merenungi, mengerti tentang realitas kehidupan ini, bahwa siapapun di dunia ini akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian, sehingga dengan demikian ia mengerti apa sesungguhnya manfaat dari kebajikan. Sehingga ia tidak menyia-nyiakan waktu yang ada dalam kehidupan ini untuk melakukan hal-hal yang tidak memberikan manfaat, ya, kemajuan, tidak memberikan kemajuan secara spiritual, tidak memberikan kemajuan dalam ia, ya, memahami, mengerti hakikat dari, ya, kehidupan ini. Nah, para Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, untuk itulah pentingnya kita mengerti, memahami manfaat dari kebajikan itu sendiri. Sehingga walaupun seseorang harus mengalami usia tua, sakit, dan kematian, hal itu tidak memberikan gejolak atau menjadi penghalang bagi dirinya untuk terus-menerus tumbuh dalam hal-hal yang bajik. Ya. Walaupun harus mengalami usia tua, tetapi kebajikan itu merupakan hal yang sangat amat penting.
sampai bahkan ia mencapai hidup hingga usia tua pun kebajikan itu terus dilakukan terus menerus. Walaupun sakit, maka ia yang maju berkembang batinnya, yang spiritualnya berkembang, walaupun ia sakit secara jasmani, tetapi tidak pernah sakit secara mental, batin. Karena ia mengerti itu merupakan konsekuensi dari kehidupan. Walaupun ia sakit secara fisik, tetapi tidak akan sakit secara mental. Ia bisa menerima, mengerti bahwa fenomena tersebut adalah bagian dari kehidupan. Lalu kemudian kematian. Orang yang merenungkan hal itu dengan baik, bagi ia yang maju dalam spiritual, ya, saat menghadapi kematian pun batinnya tidak goyah, tidak cemas, tidak khawatir. Karena ia mengerti selama kehidupannya itu, ia sudah banyak menimbun jasa-jasa kebajikan, mengumpulkan kebajikan. Sehingga orang yang memiliki timbunan kebajikan, hidupnya damai, tenang, bahagia, maka kapanpun dimanapun kematian itu tiba, ia tidak khawatir, ia tidak cemas. Oleh karena ia memiliki keyakinan, orang yang memiliki kebajikan dalam kehidupan ini dia bahagia, dalam kehidupan selanjutnya pun juga ia akan bahagia. Maka Buddha mengatakan di dunia ini ia berbahagia, di dunia sana pun juga ia berbahagia. Pelaku kebajikan itu akan berbahagia di kedua kehidupan tersebut, di dua alam tersebut. Nah, maka inilah yang menjadi alasan mengapa kita perlu mengerti manfaat, ya, pentingnya kita memiliki kebajikan, merenungkan bahwa kehidupan kita ini akan mengalami usia tua, sakit, dan juga kematian. Nah, para Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, maka pada kesempatan ini, ya, Bante akan menyampaikan topik Dharma yang berjudul Harumnya Kebajikan. Ya, harumnya kebajikan. Nah, para Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saat ini kita terlahir sebagai manusia. Kemudian kita dikenal baik oleh keluarga kita, oleh sanak saudara kita, dikenal baik di kehidupan masyarakat, mendapatkan nama yang baik. Ini adalah akibat dari timbunan kebajikan yang kita lakukan. Ini adalah buah dari timbunan kebajikan yang kita lakukan. Nah, maka dalam Dhamma dikatakan orang yang memiliki jasa kebajikan itu keharuman nama baiknya itu akan menyebar ke segala penjuru,
ke segala arah, akan menyebar ke segala penjuru. Seperti salah satu nama seorang upasaka, ya, murid Sang Buddha, namanya ini selalu diucapkan, selalu dibaca, bahkan saat umat Buddha melakukan puja bakti, ya, ada di dalam buku Parita. Ia bernama Anatta Pindika. Namanya selalu diingat, dikenang dengan baik karena ia memiliki timbunan kebajikan. Walaupun orangnya beliau sudah meninggal, ya, memang hidup ya di zaman Sang Buddha 2500 tahun yang lampau, ya, lebih. Tetapi namanya selalu diingat, namanya selalu kita ucapkan, dikenang, karena beliau memiliki timbunan kebajikan. Beliau adalah seorang upasaka yang mendanakan, ya, wihara Jetawana, yang dimana dalam proses ia membangun sebuah wihara ini diawali dengan membeli hutan yang disebut sebagai hutan Jeta. Jadi dibeli dari seorang pangeran bernama Pangeran Jeta dengan cara tanahnya ini dari ujung ke ujung, ya, ditutupi dengan koin atau uang emas, kepingan emas. Untuk membeli tanah itu saja membutuhkan dana sekitar 180 juta koin emas. Kemudian untuk membangun wihara juga membutuhkan dana 180 juta koin emas. Lalu juga kemudian setelah wihara itu terbangun, diresmikan juga dengan dana 180 juta koin emas. Sehingga secara keseluruhan dana yang dibutuhkan itu 540 juta koin emas. Kita bisa bayangkan berapa banyak, ya, harta kekayaan yang dimiliki oleh hartawan Anatta Pindika ini. Ia menjadi kaya raya, ia menjadi orang yang dikenang, itu karena timbunan kebajikan. Nah, kemarin, ya, bersamaan dengan pembukaan sebulan pendalaman Dhamma, nah, juga merayakan ulang tahun yang ke-33, ya, Wihara Buddha Sakyamuni. Di situ kita bisa melihat, membaca di website wihara, ada beberapa nama tokoh-tokoh, ya, yang kita ingat karena jasa kebajikannya terhadap perkembangan, ya, berdirinya Wihara Buddha Sakyamuni ini. Ini adalah salah satu contoh bagaimana jasa kebajikan itu membuat seseorang memperoleh nama yang baik. Namanya akan selalu diingat, akan selalu dikenang. Nah, para Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ada sebuah cerita kisah mengenai Yang Arya Bante Ananda. Suatu ketika beliau ini sedang duduk
sendirian. Lalu dalam pikiran beliau muncul sebuah pertanyaan, ya. Harumnya kayu cendana, harumnya bunga, harumnya akar-akaran, tidak mampu melawan arah angin dan hanya mengikuti arah angin itu sendiri. Apakah tidak ada wangi-wangian yang dapat melawan arah angin? Apakah tidak ada wangi-wangian yang dapat menyebar ke segala penjuru? Nah, ini pertanyaan yang muncul dalam pikiran Bante Ananda. Tanpa menjawab pertanyaannya sendiri, beliau pergi menemui Sang Buddha. Lalu Sang Buddha memberikan jawaban terhadap apa yang menjadi pertanyaan Bante Ananda ini. Ananda, andai saja ada seseorang yang menyatakan berlindung pada 3 permata, yang melaksanakan 5 latihan sila, lalu yang murah hati tidak kikir, yang memiliki kebijaksanaan, ya, dan layak mendapatkan pujian, maka nama baik dari orang tersebut akan menyebar ke segala penjuru, ke segala arah. Dan baik para biku, brahmana, umat atau rumah tangga akan menghormati orang tersebut dimanapun ia berada. Nah, ini adalah jawaban dari Sang Buddha terhadap apa yang menjadi pertanyaan, ya, Bante Ananda. Orang yang menyatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, 3 permata, yang memiliki 5 latihan sila, kemudian dermawan, tidak kikir, dan memiliki kebijaksanaan. Nama orang baik ini akan menyebar ke segala penjuru, ke segala arah. Lebih lanjut, Sang Buddha saat itu menyampaikan juga sebuah syair. Harumnya bunga, harumnya kayu cendana, melati bunga tagara, tidak dapat melawan arah angin. Tetapi ia yang memiliki kebajikan, nama baiknya akan menyebar ke segala penjuru, ya, ke segala arah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dari kisah ini kita bisa memetik pelajaran bahwasanya bahwa kebajikan itu sangat-sangatlah penting. Kita saat ini, ya, sebagai siswa Sang Buddha sudah menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, 3 permata. Ya. Nah, apa sesungguhnya yang dikatakan sebagai kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Nah, Buddha ini pengertiannya orang yang sadar, ya, orang yang sadar. Seperti yang kita juga baca dalam Buddha Nusati bahwa Buddha adalah orang yang maha suci,
yang telah mencapai penerangan sempurna oleh usaha sendiri, sempurna pengetahuan, sempurna tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahuan segenap alam, menjadi guru, bahkan tidak hanya umat manusia, tetapi juga guru bagi para dewa. Nah, jadi Buddha ini orang yang kesadarannya sempurna. Nah, maka sesungguhnya kalau kita memiliki keyakinan pada Buddha, kita juga sebetulnya memiliki keyakinan pada diri kita sendiri. Karena dalam diri kita ini juga ada kesadaran. Tetapi kesadaran kita ini belum sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena kesadaran kita, pikiran kita ini mudah sekali untuk bisa terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Kebencian, keserakahan, ya, kebodohan batin. Nah, itu merupakan ciri bahwa kesadaran kita ini belum sempurna. Nah, maka seorang sama Sang Buddha itu karena bersih pikirannya dari kebencian, dari keserakahan, dari ketidaktahuan, maka beliau dikatakan orang yang sudah sadar, ya, yang suci. Nah, jadi jika kita yakin pada Buddha, kita juga sebetulnya yakin pada diri kita sendiri. Kalau kita berupaya berlatih hidup sesuai dengan apa yang beliau arahkan, maka seiring berjalannya waktu, pada akhirnya kemudian kita betul-betul menjadi orang yang sadar. Sebagaimana juga ya, kita sebagai manusia, manusia ini dari kata mano dan usa. Mano itu artinya batin, usa itu luhur. Jadi kita ini manusia, makhluk yang memiliki pikiran yang luhur, yang tinggi. Nah, maka kalau ini kita upayakan, kita latih, batin kita akan mencapai keluhuran, ya. Tentu menjadi orang yang sadar sepenuhnya, sehingga kita bebas dari kebencian, keserakahan, dan ketidaktahuan. Nah, kemudian Dhamma, tentu ajaran-ajaran yang beliau berikan, yang beliau sampaikan. Jadi katakan diumpamakan seperti halnya obat, ya. Seorang pasien jika mengkonsumsi obat, ia bisa sembuh dari penyakit yang dialami. Nah, kita ini juga kalau kita mempraktekkan dharma dengan baik, ya, menyatakan diri berlindung pada dharma, ini adalah upaya untuk kita bagaimana bisa sembuh dari, ya, penyakit batin itu sendiri. Sembuh dari kebencian, keserakahan, dan ketidaktahuan. Nah, maka kemudian pada Sangga ini juga siswa-siswa Sang Buddha yang juga sadar, yang sudah bersih murni batinnya. Ya, seperti seorang pasien yang sudah sembuh dari penyakit yang dialami. Dan kita ini saat ini masih menjadi seorang pasien yang belum sembuh dari penyakit batin. Kita masih banyak memiliki kebencian, keserakahan, dan juga, ya, ketidaktahuan. Nah, kemudian sila, ya, melatih diri dalam hal sila moralitas.
Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dengan kita menjaga sila, sebetulnya juga selain kita menjaga orang lain agar tidak menerima kejahatan yang kita lakukan, kita juga sebetulnya menjaga ya diri kita sendiri. Menjaga diri kita sendiri. Jadi ini sebagai upaya untuk menjaga. Dengan kita menjaga orang lain, kita juga menjaga diri kita sendiri. Hukum tabur tuai, ya, karma di sini berlaku. Kalau kita bersikap baik pada orang lain, ramah pada orang lain, maka kita juga akan mendapatkan perlakuan yang sama juga. Ya, kita menjaga orang lain, sama halnya juga kita menjaga diri kita sendiri. Nah, kemudian kedermawanan caga, ya, memiliki kemurahan hati. Ini juga ya sangat-sangat penting. Nah, Samudra juga katakan bahwa kalau seseorang mengerti manfaat dari berdana, maka ia tidak akan makan terlebih dahulu sebelum ia berdana memberi. Sehingga dengan demikian noda-noda kekikiran, kemelekatan itu tidak menguasai batinnya, tidak menguasai pikirannya. Tetapi oleh karena mereka tidak mengerti manfaat dari kemurahan hati, maka noda-noda kekikiran itu ya akan menguasai pikiran orang tersebut. Nah, jadi kita mengerti bagaimana manfaat ya dari praktek kedermawanan, melatih diri agar tidak dikuasai oleh sifat pikir atau melekat terhadap apa yang dimiliki. Nah, kemudian kebijaksanaan, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kebijaksanaan. Orang yang bijaksana ini juga tentu akan diingat, dikenang. Ya, sebagaimana ya guru agung kita Sang Buddha juga. Ya, sebagaimana Anathapindika juga. Oleh karena kebajikannya, kebijaksanaannya, ia menjadi orang yang diingat, dikenang. Ya, nama baiknya kita ingat terus-menerus. Orang yang memiliki kebijaksanaan. Nah, maka orang yang bijaksana ini juga tentu orang yang berpengetahuan luas. Orang yang punya pengetahuan yang baik, yang banyak, pemahaman dhamma yang baik, yang bijaksana, akan ya diundang kemana-mana ya sebagai pembicara, berbagi pengetahuan inspirasi yang ia peroleh, pengalamannya dibagikan. Ya. Itu membuat ia diingat, ya, dikenang. Nah, orang yang bijaksana akan diingat, dikenang dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jadi kebajikan itu akan menyebar luas, ya, ke segala penjuru. Bahkan tidak hanya di alam manusia, tapi juga bahkan menyebar sampai ke alam dewa. Sebagaimana dikisahkan Bante Mahakasapa, ya, yang saat itu baru selesai bermeditasi. Nah, kemudian Raja Bante Mahakasapa ini
pergi berpindah patah, mengumpulkan dana makanan. Dan saat itu Raja Saka ingin berdana kepada Bante Makasapa. Tapi karena dia adalah sesosok dewa, sehingga ia menyamar sebagai orang tua yang miskin. Nah, Bante Makasapa ini berdiri di depan rumah orang tua ini. Lalu orang tua ini mendanakan nasi dan kari. Kemudian terjadi sebuah keanehan. Apa yang didanakan oleh orang tua ini memiliki aroma bau yang harum. Nah, sehingga Bante Makasapa menjadi curiga. Ya, ini bukan manusia biasa, orang tua ini. Nah, setelah mencari tahu, lalu orang tua ini mengatakan ya bahwa ya dia mengakui bahwa ia ini adalah seorang raja Saka, dewa. Ia mengatakan dirinya miskin dalam hal kebajikan. Jadi selama munculnya Buddha, ia jarang menimbun jasa kebajikan. Nah, sehingga ketika Bante Makasapa berpindah patah, ia ingin berbuat baik, menanam jasa kebajikan kepada Bante Makasapa. Mengapa? Karena melakukan kebajikan kepada seorang arahat itu, ya, buah pahalanya itu sangat besar. Ya. Kebajikan, kama baiknya sangat-sangat besar. Maka dikatakan ya, salah satu ladang yang subur itu adalah arahat. Ya. Karena kualitas batinnya. Sosok dewa saja mengatakan dirinya miskin dalam hal kebajikan. Mengapa? Karena memang di alam dewa itu diliputi oleh kesenangan, kebahagiaan, sehingga lupa, lengah, tidak menimbun jasa kebajikan yang baru lagi. Ya. Dan kita saat ini lahir di alam manusia, dihadapkan pada dua kondisi kehidupan, di alam surga, di alam menderita. Kita ya pilih sendiri. Kalau mau bahagia, ya perbanyak kebajikan. Kalau hidupnya menderita, tentu banyak kejahatan yang dilakukan. Nah, maka juga Samudra katakan, apabila seorang berbuat baik, ia hendaknya mengulangi kebajikan itu lagi dan lagi. Kebajikan harus dilakukan ulang terus menerus. Nah, maka saat SPD ini menjadi momentum yang baik untuk Anda terus menimbun jasa kebajikan lagi dan lagi. Nah, maka saat itu Sang Buddha ya memuji kebajikan yang dimiliki oleh Bante Makasapa, ya. Oleh karena kebajikannya, Raja Saka pun berdana kepada beliau. Jadi para dewa ini juga bisa menjadi ya memberikan perlindungan juga kepada manusia. Ya. Apalagi mereka yang memiliki keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha bisa menjadi ya, memberikan perlindungan. Maka juga ya ada salah satu syair yang ada di buku Parita itu, Atanatia Parita. Nah, itu syair yang diberikan oleh ya, makhluk Asura, ya. Dan sebetulnya Asura ini juga dikatakan sebagai dewa juga, yang mengatakan kepada Buddha, ya syair itu bisa digunakan untuk perlindungan. Jadi
para biku ataupun perumah tangga yang memiliki keyakinan pada Buddha dan Sangha, syair ini bisa dibacakan untuk menjadi perlindungan agar ia tidak diganggu oleh ya makhluk-makhluk yang tidak baik. Jadi ya para dewa ya bisa memberikan perlindungan juga kepada ya kita, terutama mereka yang memiliki keyakinan dan tentu juga kebajikan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, maka harumnya ya kebajikan. Ya. Orang yang memiliki jasa kebajikan itu nama baiknya akan selalu diingat, akan selalu dikenang dengan baik. Walaupun ia meninggal dari alam manusia, lahir di alam yang lain, tetapi nama baiknya di alam manusia akan selalu diingat, dikenang dengan baik. Ya. Akan terus diingat, dikenang dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, mari ya kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ya selama 1 bulan, sebulan pendalaman Dhamma ini, manfaatkanlah waktu yang ada untuk terus menerus menimbun jasa kebajikan dengan baik sebanyak mungkin. Ya, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.